penjiwaan. Saat kita presentasi, usahakan kita presentasi ini dengan membawa hati kita. Saat Anda membawa hati Anda, rekan-rekan, dengan Anda berpikir bahwa apa yang saya sampaikan ini nantinya adalah membawa kebaikan kepada prospek saya. Saya ingin menolong mereka untuk menginformasikan mengenai produk HDI yang luar biasa, yang bisa bantu kesehatan mereka, dan peluang bisnis ini yang bisa membawa mereka pada tingkat kemakmuran yang lebih baik lagi, rekan-rekan. Maka pada saat seperti itu ada presentasi dari jiwa Anda, rekan-rekan. Ini sama seperti halnya seorang penyanyi. Anda akan bisa membedakan di mana seorang penyanyi yang mungkin suaranya enak, tapi mereka tidak menyanyi dari jiwanya. Maka kita seringkali merasa ada sesuatu yang kurang. Tapi mungkin ada penyanyi yang secara kualitas suara tidak lebih baik. Tapi kenapa kita bisa mendengarkan kemudian kita merasa suara dia itu khas banget? Mengapa, rekan-rekan? Karena ada spirit, karena ada jiwa di sana, rekan-rekan. Orang pun akan menangkap message atau pesan presentasi Anda dari jiwa Anda, rekan-rekan. Penguasaan materi. Karena presentasi ini ada sebuah materi yang harus kita bagikan kepada mereka yang mendengarkan. Maka penguasaan materi ini sangat penting. Bapak Ibu sekalian, tapi Anda jangan bingung, Anda jangan khawatir dulu. Kemudian banyak mungkin merasa saya hafalannya nggak kuat, Pak. Saya nggak bisa untuk cepat sekali mengingat, Pak. Kemudian membagikan apalagi. Maka rekan-rekan, itu semua adalah sebuah proses dan jangan Anda membandingkan nantinya presentasi Anda yang awal pertama Anda baru berlatih, Anda bandingkan mungkin dengan rekan upline Anda yang sudah join selama 2 tahun, 3 tahun dan sudah biasa presentasi, rekan-rekan. Ingat, kita bisa karena biasa. Kita bisa karena kita mau. Di sini poin utamanya, selama Anda mau mencoba, Anda pasti bisa. Nah, tips dari saya yang singkat adalah, rekan-rekan, bagaimana supaya Anda bisa cepat menguasai materi Anda. Maka yang pastikan untuk Anda datang ke sana dan Anda mencatatnya setiap apa yang dibagikan oleh presenternya. Karena format kerangka materi yang diberikan dalam presentasi itu sama, maka rekan-rekan Anda tinggal mencatat setelah 2-3 kali. Anda mendengarkan, dengan sendirinya akan terekam, termemorize dalam kepala Anda. Saat itulah Anda bisa berbagi pada mereka semua. Sama halnya dengan seperti ini, rekan-rekan. Saat Anda mendengarkan sebuah lagu pertama kali Anda mendengarkan lagu itu enak. Pertanyaannya, apakah Anda langsung bisa mengingat lagu itu, liriknya seperti apa? Tentu tidak, Anda masih menikmatinya. Tapi kalau Anda sudah mendengarkan kedua kali, apa yang terjadi? Anda sudah mulai lebih paham atau tahu tentang referennya mungkin. Nah, tapi kalau Anda sudah meninggalkan ketiga, keempat kali, Anda mulai fasih untuk tahu, oh, bait lagunya. Tapi kalau Anda mendengarkan 10 kali, apa yang terjadi? Anda pun akan hafal dengan sendirinya. Itulah yang terjadi sama dengan kita saat Anda mungkin didampingi oleh upline Anda pun. Di sana duduk, catat, rekam mereka. Kemudian kalau perlu Anda bawa recorder atau dari handphone, Anda rekam apa yang upline Anda katakan. Di sanalah Anda bisa meniru, rekan-rekan sekalian. Satu kata yang paling penting ini, penguasaan materi akan cepat Anda dapatkan kalau Anda mau untuk meniru. Copy paste aja, hanya di bisnis HD ini yang tidak dilarang untuk meniru, rekan-rekan. Itu kuncinya. Yang kedua, lakukan yang namanya role play presentasi. Dengan Anda melakukan role play presentasi bersama dengan upline Anda, maka Anda di sini akan dievaluasi. Anda akan diajarkan bagaimana caranya. Dan di titik itulah upline Anda akan mengevaluasi Anda, baik penguasaan materi Anda, baik intonasi suara Anda, baik penekanan Anda, baik jeda-jeda Anda, bahkan sampai dengan titik closing Anda semuanya. Maka dari itu, segera lakukan role play presentasi. Dan yang ketiga, rekan-rekan, tidak ada cara yang lebih baik untuk menjadi mahir, yaitu dengan cara melakukan terus dan terus-menerus, rekan-rekan. Saat Anda mau mencoba melakukannya, sama persis seperti naik sepeda. Awal pertama kita naik sepeda, kita melihat orang itu dulu. Kemudian kita mencatat apa yang harusnya dilakukan kalau naik sepeda. Setelah Anda mengingat, Anda harus mau melakukannya sendiri. Anda tidak akan mendapatkan kemampuan untuk penguasaan materi presentasi ini kalau Anda menyuruh upline Anda terus yang melakukan. Maka yang lebih expert nantinya adalah upline Anda. Samanya dengan naik sepeda, Anda tidak bisa cuma hanya melihat dan menonton terus kemudian Anda langsung bisa. Tapi hanya dengan Anda menaiki sepedanya. Begitu pula sama dengan melakukan presentasi. Anda ingin lebih menguasai materi itu, maka Anda yang harus melakukan. Dari sanalah nanti Anda mulai presentasi, Anda akan lihat, oh, saya kurangnya di sini. Oh, saya sering kebalik antara pollen dan propolis. Oh, saya lupa terus tidak menambahkan mengenai cerita closing. Itu akan terjadi saat Anda punya jam terbang yang makin tinggi. Lihat, rekan-rekan sekalian, seorang pilot yang senior, mereka pada saat take off dan landing, mereka bisa melakukan dengan sangat smooth. Apa yang terjadi? Ada sebuah hukum yang mengatakan Anda akan menjadi expert kalau Anda berlatih 10.000 jam, rekan-rekan sekalian. Dan bagaimana dengan kita hari ini? Kalau Anda ingin expert dan menjadi orang-orang yang luar biasa di HDI, maka jam terbang Anda lah
yang menentukan prestasi Anda. Durasi untuk presentasi pada umumnya adalah 45 menit, rekan-rekan sekalian. Di mana struktur yang ada adalah dari company profile atau profil perusahaan dulu, kemudian pada produknya, business plan, dan cerita closing. Rekan-rekan, 45 menit adalah waktu yang sangat efektif, sehingga orang tidak merasa bosan atau jenuh. Karena hari ini batas waktu orang-orang bisa konsentrasi dengan penuh itu hanya 1 jam lamanya. Sebelum mencapai 1 jam, yaitu 45 menit, lakukan presentasi ini dengan seefektif mungkin. Dan proses 15 menit adalah proses closing yang kita lakukan saat presentasi tersebut. Ke-10, bagian terpenting saat Anda melakukan presentasi adalah bagian dalam teknik closingnya. Rekan-rekan sekalian, maka perhatikan titik-titik closing saat Anda sedang presentasi. Di bagian dari company profile-nya, Anda bisa berbagi pada mereka bahwa titik closingnya adalah kita perusahaan multinasional company yang sudah terdiri di banyak negara dan sudah beroperasi lebih dari 35 tahun. Ini artinya kita merupakan perusahaan yang sangat settle dan kokoh karena sudah berhasil melewati 3 kali krisis yang ada di Indonesia dan masih terus sangat besar. Selain itu, bagikan pada mereka semua bahwa kita menjadi perusahaan network marketing yang terbesar. Kenapa? Karena kita merupakan satu-satunya perusahaan network marketing yang memiliki kantor center dan stokis yang terbanyak di seluruh Indonesia, rekan-rekan, yang berjumlah 148 di seluruh Indonesia. Dari sisi produknya, maka titik-titik closingnya yang pertama, bagikan bahwa kita adalah produk perlebahan yang sangat alami, yang ujiannya bukan hanya puluhan atau ratusan tahun, tapi ribuan tahun. Dan itu sudah ada di kitab suci, ajaran agama yang resmi yang ada di Indonesia. Ini membuktikan bahwa produk kita betul-betul produk yang sangat diakui dan universal. Nah, kemudian rekan-rekan, di titik produk Anda berikan informasi tentang dipakai oleh 3 generasi Presiden Amerika Serikat, kemudian dipakai oleh 3 komite olahraga nasional di 3 negara Asia, Filipina, Malaysia, Indonesia, dan kemudian termasuk bagikan hal yang penting, karena kita satu-satunya produk network marketing yang masuk dalam jurnal MIMS, rekan-rekan sekalian. Ini yang menarik. Dan kemudian, jangan lupa menyertakan informasi produk kita. Titik closing terbesarnya ada pada 4 star. Polar Energy, Propolis, Royal Jelly, dan Clover Honey-nya. Maka saat Anda bisa memfokuskan pada titik 4 star ini, peluang mereka untuk mengambil barang dan bergabung pun akan besar. Dan yang ketiga, titik closing pada bagian bisnis adalah dimulai saat Anda menggambarkan tentang lingkaran keinginan dan lingkaran kebutuhan. Di titik inilah Anda harus membagikan dengan antusias, sehingga saat mereka mendengar dengan Anda, mereka pun bisa tertawa, pikiran mereka terbuka, dan pada saat itulah kita bisa mengisi mereka, rekan-rekan. Setelah bagian dari lingkaran keinginan dan kebutuhan, Anda masuk pada wira swasta, yaitu studi kelayakan bisnis HDI. Kemudian Anda bagikan kemudian pada poin titik closing berikutnya, yaitu bisnis idaman. Itu seperti apa kriterianya. Setelah Anda masuk dari sana, maka bagikan 4 kriteria untuk memilih multi level marketing yang benar. Ini adalah proses titik closing yang sudah kita atur dan kita urutkan semua, rekan-rekan. Pada saat mereka tahu, oh ternyata memilih MLM yang benar itu seperti apa, maka mereka kita bagikan informasi bahwa di HDI ada 2 hak. Bagikan 2 hak itu sampai dengan potensi pendapatannya. Pada saat mereka sudah aware, mereka tahu bahwa bisnis ini luar biasa. Jangan lupa 3 cerita closing di akhir Anda harus berikan. Banyak saya temui presentasi gagal karena 3 cerita closing seringkali oleh para upline dipotong, tidak disampaikan. Misal seperti cerita mengenai menguntungkan yang di atas. Pada saat kita tidak membagikan di presentasi pertama, Anda bayangkan mereka tertarik. Tapi mereka masih pikir-pikir. Begitu mereka pulang ke orang rumahnya, mereka tanya apa itu MLM. Orang rumahnya langsung ngasih tahu, itu nguntungin yang di atasnya. Apa yang terjadi? Mereka pun akan masuk ke dalam pikirannya dan akan jadi negatif. Dan di bagian yang paling akhir, bagikanlah mengenai 3 tipe orang, rekan-rekan. Tipe orang yang pertama adalah orang yang menolak tanpa alasan. Orang yang kedua adalah orang yang selalu menunggu bukti. Dan yang ketiga adalah tipe orang yang mau menjadi bukti. Siapakah mereka? Mereka adalah Anda dan saya. Nah, rekan-rekan, ini adalah bagian titik closing yang sangat penting. Saat Anda mendengarkan video saya ini pun, rekan-rekan, saya berharap Anda juga sambil mengeluarkan press tool Anda ataupun slide PowerPoint Anda supaya Anda bisa langsung pelajari dan Anda bisa paham apa yang saya bagikan pada Anda, rekan-rekan. Di Billionaires, Anda sudah diberikan guidance titik closingnya ada di mana. Dan pada saat Anda bercerita mengenai hal itu, perhatikan titik itu. Maka itu akan mempermudah untuk proses closing Anda. Bicara mengenai teknik closing, selain titik closing yang kita bagikan adalah sekarang mengenai bagaimana cara untuk closingnya. Rekan-rekan, saat Anda meng-closing orang yang Anda presentasi, maka pertama saya minta untuk Anda percaya diri, rekan-rekan.
Anda bisa langsung menanyakan pada mereka setelah selesai presentasi. Bapak Ibu, mungkin barangkali ada yang mau ditanyakan dari penjelasan saya, ada yang kurangkah? Kalau mereka tidak bertanya, maka Anda langsung beranikan diri Anda, langsung Anda bertanya dengan ramah dan renyah. Pak, Bu, kalau begitu boleh ya Nugroho pinjem untuk KTP-nya? Loh, untuk apa ya? Oh, saya bantu Bu untuk sekaligus registrasinya karena yang dibutuhkan cuma KTP sebagai data Ibu. Kalau orang yang menerima, oh oke, baik kalau gitu. Gabungnya berapa? 150.000 Bu. Oke, Anda bisa langsung ambil KTP-nya, Anda data, Anda minta tanda tangan, dan lengkapi seluruh isi data yang ada termasuk nomor rekening mereka. Bapak Ibu, sehingga bonus mereka bisa ditransfer langsung. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan ada orang yang mungkin, ngapain ya, aku nggak mau nih, KTP dulu. Nah, Anda cukup hanya bilang, Pak, Bu, ini hanya untuk data saja bahwa Bapak Ibu pernah mendapat penjelasan dari kami. Maka dengan seperti itu mereka pun akan memberikan KTP-nya. Nah, setelah Anda bantu untuk data, terakhir KTP-nya Anda kembalikan, kemudian Anda tanyakan kembali, Pak, Bu, ada yang mau tanyakan tidak? Kalau mereka ada pertanyaan, maka jawablah. Setelah pertanyaan itu terjawab semua, jangan ragu untuk menawarkan kembali. Meskipun di awal mereka sudah bilang, aku nggak gabung dulu. Tapi setelah Anda data, kembalikan KTP-nya, Anda tanyakan kembali, Bu, kalau begitu Nugroho bantu registrasikan ya. Apalagi mumpung ini Bu, ada promo. Kalau pengambilan paket isi starter, Ibu mendapatkan membership-nya langsung Bu, kalau ngambil satu paket ini. Atau kalau Ibu mau, di bulan ini pun ada paket, yaitu promo Clover Honey. Dengan mengambil satu paket Clover Honey yang 1 kilo, dapat 2 madu sekaligus dengan membership-nya. Nah, Bapak Ibu sekalian, keyakinan Anda yang sangat penting pada saat meng-closing, itulah proses bagaimana Anda mempengaruhi mereka. Saya berikan teknik pada Anda yang sangat menarik adalah jangan pernah memberikan pertanyaan terbuka ya dan tidak. Sebagai contoh, Pak, Bu, bagaimana? Ibu mau bergabung atau tidak? Maka orang cenderung akan jawab apa? Tidak, gitu kan. Bapak Ibu mau mencoba enggak bisnis ini? Tidak, gitu kan ya. Tapi akan beda seperti ini kalau pertanyaannya adalah pertanyaan tertutup. Bapak Ibu, setelah mendengar penjelasan saya tadi, menurut Bapak Ibu, bagus kan produk-produknya? Oh, bagus. Oke Bu, kalau begitu Nugroho bisa bantu ya Bu untuk registrasinya. Mumpung Bu ini ada membernya, dan ini harganya sangat murah sekali. Saya bantu ya Bu untuk registrasinya. Akan beda dengan kalau Anda bertanya, boleh tidak Bu saya bantu registrasi? Maka orang akan menjawab apa? Enggak. Rekan-rekan, pelajari ini, kembangkan terus untuk teknik closingnya. Maka saya percaya, semakin Anda punya jam terbang semakin tinggi, maka cara closing Anda pun akan semakin luar biasa. Rekan-rekan, di akhir dari saya, ada hal yang sangat menarik bahwa yang namanya perjuangan, kegagalan, dan keberhasilan adalah satu proses yang tidak bisa dibeli terpisah. Artinya apa? Kalau Anda mengendaki keberhasilannya, Anda harus siap melewati perjuangannya, rekan-rekan. Dan Anda bahkan harus siap melewati setiap kegagalan yang ada, karena kegagalan itu hanya ada kalau Anda berhenti. Pada saat Anda mencoba presentasi, Anda ditolak. Anda tidak gagal. Yang gagal hanya proses Anda presentasi 1 kali. Kalaupun Anda presentasi 5 kali, Anda ditolak terus, rekan-rekan. Ingat, pribadi Anda dan saya tidak pernah gagal. Yang gagal hanyalah proses presentasi selama 5 kali itu. Tapi selama Anda tidak pernah berhenti dan terus mencoba terus, maka saya percaya perjuangan, kegagalan, dan keberhasilan adalah satu paket yang tidak bisa dibeli terpisah. Selamat mencoba, dan saya tunggu Anda untuk menjadi Diamond Leader yang berikutnya, dan bahkan menjadi Royal Crown yang berikutnya. Terima kasih dan selamat pagi.